Om Swastiastu, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyimak cara pijat dengan metode pijat refleksi sampai selesai. Yang kedua akan saya jelaskan juga, yaitu titik-titik refleksi yang kuat, yaitu ada dari lutut ke bawah, termasuk ya betis, kemudian di punggung kaki, ya di punggung kaki, kemudian ada di pinggir daripada telapak kaki, baik di bagian dalam maupun bagian luar, ya, bagian luar, ya, bagian luar. Nah, selanjutnya di telapak kaki. Nah, itulah titik-titik yang kuat yang ada di tubuh kita, di mana dengan titik-titik tersebut sudah cukup untuk menyembuhkan seseorang bila ada keluhan suatu penyakit. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara mijat dari kaki ke bawah, ya. Oke, ya. Bila pasiennya ternada, yang bisa kita ambil lebih banyak adalah daerah pinggiran daripada kaki bagian dalam, ya. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa dipijat dengan alat, apalagi kakinya agak kuat, ya, otot-ototnya, menggunakan alat saja, ya, seperti ini, ya. Bisa 1 detik, bisa 2 detik, bisa 3 detik, 4 detik, sampai 5 detik, ya. 1, 2, 3, lepas, boleh. 1, 2, lepas, boleh. Dan seterusnya. Yang mana yang sakit itu yang dilebihkan. Dah. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Sampai 3 kali. Bila ada sakit, itulah keputusan bahwa itu ada bermasalah, ya. Jadi jangan sekali langsung kita putuskan tidak ada masalah, ya. Nah, biasanya kalau sakit, pasiennya akan mengatakan aduh, ya, akan mengatakan aduh, ya. Sakit, Pak? Aduh. Nah, sakit, ya. Nah, berarti ini ada masalah. Mungkin darah pinggang ada masalah, ya. Di tep kita ambil, tekan, lepas, ya. Saat berbaring kita bisa ambil telapak kaki seperti ini misalnya. Untuk jempol, ya, untuk jempol, ada pinggir jempol, tengah-tengah jempol. Ini ada titik penting untuk daerah kepala, ya. Ini ada kelenjar yang penting di daerah otak. Kemudian untuk otak besar, ya. Ini jempol ini merupakan manifestasi untuk kepala yang paling kuat adalah ada di jempol kaki, ya. Oke. Jadi selanjutnya titik yang lain kita bisa ambil dengan cara berbaring. Ya. Contohnya ini daerah mata, ya, dan daerah paru-paru, ya. Kemudian daerah namanya solar plexus, ya, ya. Kemudian daerah lambung, kemudian daerah usus, semua daerah usus. Ini ada usus besar, usus halus, ya. Jadi bisa kita tekan seperti ini, tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas. Nah, yang sakit yang kita lebihkan, ya. Ini ada daerah ginjal, ya. Ini ada kandung kemih. Jadi cara mijat sama, ya, tekan 1 2 3 lepas. 1 2 3 lepas. 1 2 3 lepas. Nah, kalau udah sakit kita lebihkan aja ngambil. Kita lebihkan maksimal mungkin 3 menit cukup, ya, dalam 1 titik, ya. Oke. Nah, kemudian ini ada daerah rahim untuk wanita, untuk laki-laki prostat. Jadi ini bisa pakai alat, bisa pakai tangan. Ya, bisa pakai alat, bisa pakai tangan. Ya, ke alat mungkin lebih ringan, ya, kerja kita. Nah, ini daerah prostat untuk laki-laki dan rahim untuk wanita, ya. Oke. Nah, ini daerah tulang ekor. Ya, kalau ada sakit daerah tulang ekor, kita ambil juga, kita lebihkan ngambilnya. Ya, saya ulangi, ini ada titik ginjal yang kanan. Ya, di yang di kiri ada juga ginjal yang kiri, ya. Ini daerah ginjal di sini. Nah, kemudian untuk kaki yang kanan itu ada hati, ya, hati daerah sini. Hati daerah sini. Ya. Kemudian di kanan itu ada usus buntu. Jadi usus buntu kurang lebih tempatnya di sini. Kurang lebih tempatnya di sini, daerah usus buntu. Ya. Nah, ini ada usus besar. Usus besar, sekarang ini usus halus, ini daerah ginjal. Nah, ini ada saraf yang penting, namanya solar plexus, ya. Kemudian di daerah lambung ada sedikit di kaki yang kanan. Oke. Nah, jadi cara mijatnya seperti itu. Jadi semua titik itu bisa ditekan kurang lebih 3 detik. 1 2 3 lepas. 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 Mana yang sakit itu kita tekan lebih. Contohnya sakit perut, ya. Dari sini kalau ada yang sakit ini darah usus semuanya. Nah, misalnya ini sakit, kita lebihkan ambil. 1 2 3 lepas. 1 2 3 lepas. 1 2 3 lepas. 1 2 3 lepas dan seterusnya. Nah, jadi itu bisa kita ambil pada saat pasien dalam keadaan ternada. Nah, ini kaki yang kanan. Nah, di kanan yang istimewanya adalah ada hati di daerah kanan. Itu anatomi tubuh. Ada hati, kemudian ada usus buntu. Nah, itu perbedaannya dengan kaki kiri. Nah, mari kita lihat yang di kiri. Nah, yang kiri
Yang kiri yang saya tunjukkan sama dengan yang kanan, ya. Jadi daerah kepala, ya. Ini daerah kepala, ya, menyangkut daerah kepala. Tapi yang utama, yang pengaruh yang besar terhadap kepala adalah jempol. Kemudian turun, ada mata, ada telinga, ini ada paru-paru, ya. Ada paru-paru. Top caranya mijat sama, ya. 1, 2, 3 lepas. 1, 2, 3 lepas. Lain. Nah, kemudian ini ada jantung di sini. Jantung bisa tempatnya ada yang mengadakan di sini, ada yang mengadakan di sini. Yang menurut saya dicoba aja 2 titik ini untuk jantung. Ya, menurut saya tepatnya start sini. Nah, start sini tepatnya jantung. Ya, jantung. Pas sesuai dengan anatomi tubuh, tempatnya kurang lebih jantung itu di sini. Nah, kemudian saraf pencernaan sama. Ada usus halus, ada usus besar. Ya. Cara mijat sama, ya. Cara mijat sama. Nah, kemudian ini ada anus, daerah sini anus. Daerah anus. Nah, kemudian sama kandung kemih. Kandung kemih. Kemudian tulang belakang dari tulang leher. Ya, tulang leher, cara mijat bisa seperti ini. Ya. Kemudian daerah punggung. Ya, daerah punggung. Terus turun daerah pinggang. Ya, daerah pinggang sini. Ya. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Tekan, lepas. 1, 2, 3, lepas. Ya, di kiri ada pankreas. Di kaki yang kiri ada pankreas. Ya, pankreas lebih utama, lebih banyak di kiri. Lambung juga lebih banyak di kiri. Ini lambung. Daerah lambung. Ini daerah pankreas. Nah, ini titik pankreas. Tekan, 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. Kalau sakit, kita lebihkan. Bedanya dengan yang kanan, di kiri ada limpa. Ini daerah limpa. Ini daerah limpa. Ya. Tekan, 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. Kalau sakit, lebihkan. Kalau sudah nggak sakit, berarti kita anggap sehat. Cukup kita ambil beberapa kali saja. Ya. Nah, itu perbedaan dengan kanan dengan kiri. Jadi di kanan ada hati, di kiri ada limpa. Ya. Terus pankreas ada lebih banyak di kaki kiri. Nah, pasien lebih banyak kita ambil pada saat dia tengkurap. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara mijat pasien dalam keadaan tengkurap. Ya. Dalam keadaan tengkurap, pasien bisa kita ambil tanpa minyak. Nah, contohnya seperti ini, tanpa minyak. Kita tekan. Seperti ini. Ini titik penting. Bisa memberikan respon ke banyak organ. Nah, kemudian di tengah-tengah betis atau darah betis, nah, berarti pasiennya kesakitan. Kalau diangkat kaki, berarti kesakitan. Berarti ini titiknya penting. Ini titiknya ada bermasalah. Ya. Nah, jadi tangan kita di bawah. Ini tanpa minyak. Tanpa minyak. Itu juga diambil dari sini. Di pinggir betis, cara ngambil seperti ini. Ya, kita tekan tanpa minyak. Nah, kalau di sini, tekan seperti ini. Tanpa minyak. Ya. Nah, itu juga sama yang sebelah kanan, sama. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai minyak? Ya. Setelah kita kasih minyak, berarti kita boleh mendorong. Kemana mendorongnya? Kalau tidak banyak bulu, memang harusnya ke atas, ya. Nah, ke atas. Nah, ini tempatnya tidak banyak bulu. Kita dorong ke atas ini. Ya, dorong ke atas. Nah, kalau dia sakit, berarti ini ada masalah. Biasanya pasien tuh menggeliat atau menarik kakinya, atau pasiennya kaku, ya. Ototnya ditegangkan, nah, suruh pasiennya rileks, ya. Jadi bisa didorong begini. Nah, untuk di betis, kalau tidak ada bulu, memang harusnya ke atas. Nah, ke atas, agak keras tekanannya. Atau kalau bulunya banyak, bisa kita tekan ke bawah begini. Kalau bulunya banyak, tidak masalah. Tekan ke bawah, tidak begitu berbahaya, tidak begitu bermasalah, ya. Memang teorinya harus lebih banyak ke atas, ya, sesuai dengan aliran darah, ya. Aliran darah, pembuluh darah balik, yaitu vena, untuk ke jantung, ya. Jadi kita dorongnya ke atas, tapi kalau bulunya banyak, boleh kita tekan seperti ini. Boleh ke bawah, ya. Boleh ke bawah seperti ini, boleh juga ke atas. Ya. Kalau ada bulunya, biasanya sakit. Kalau kita mendorong keras, pada akhir pijat biasanya tidak nyaman kakinya karena bulunya didorong ke atas, ya. Oke, baik, ke bawah. Ini titik penting daerah sini, di pinggiran betis, di tengah-tengah betis penting, di atas ini penting, dan di pinggir, ya. Ini bisa ngambilnya seperti ini, ya. Seperti ini ngambilnya. Untuk sisi luar daripada betis, ini penting titiknya. Di sini banyak titik refleksi, banyak titik refleksi, banyak titik refleksi. Titik refleksi yang penting. Nah, untuk di telapak kaki tentu dalam keadaan dia tengkurap, kita bisa lebih leluasa
menekannya, ya, lebih gampang ya menekannya. Seperti ini sama, ya. Kita bisa ambil dari sini, kita bisa ambil dari atas untuk tulang ekor, ya. Kita bisa memperkuat lagi pengambilan dari telapak kaki dengan keadaan tengkurap, ya. Seperti ini. Dan tengkurap kita semuanya ambil. Ya, semuanya diambil, mana yang sakit kita lebihkan, ya. Semuanya. Ya, bisa dipegang begini. Semuanya. Ya, udara jari-jari bisa kita ambil pakai tangan kita sendiri. Ya, semua jari-jari bisa kita ambil menggunakan tangan. Bisa juga menggunakan alat. Ya, menggunakan alat. Jadi kalau sakit berarti harus kita lebihkan ngambilnya, ya. Nah, ini bisa menggunakan tangan seperti ini. Jadi pengambilan di telapak kaki akan lebih leluasa bila tengkurap, ya. Jadi tekanannya, ini tangan kita bisa taruh di bawahnya. Ya. Ya. 1, 2, 3 lepas. 1, 2, 3 lepas. 1, 2, 3 lepas. Tekanannya tidak keras, tidak ringan. Ya, ini tuh ringan nih. Ya, keraskan sedikit. Nah, kalau dia sakit, tentu kita kurangi semampu dia, ya. Sampai nanti dengan tekanan yang optimal tidak sakit. Dengan tekanan optimal tidak sakit, berarti pasien sudah sembuh, ya. Bila sudah selesai, minyaknya kita bersihkan pakai tisu.